Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang bersama Ismail Satrianto Angga Praja, bisa, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Sekarang kita akan membahas mengenai manajemen risiko dan manajemen strategik. Materi bagian keempat, yaitu bagaimana di dalam sebuah perencanaan kita merumuskan latar belakang. Latar belakang penyusunan rencana strategik atau rencana mengurangi risiko. Perencanaan hakikatnya untuk memberikan gambaran bagaimana manajemen atau pengaturan dalam sebuah organisasi itu bekerja hari ini yang diproyeksikan ke depan dan mengantisipasi risiko baik yang terprediksi maupun yang tidak terprediksi. Perencanaan dapat dibagi-bagi, ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya dibuat lebih dari 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Tergantung kepada pemilik perusahaan, tergantung kepada kebijakan negara atau sesuai selera yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perencanaan jangka menengah biasanya dibuat 1 atau 2 tahun. Bahan-bahannya diambil dari perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek diambil dari perencanaan jangka menengah. Biasanya sudah beralih kepada bidangnya masing-masing dan masuk ke prioritas yang harus dilakukan pada bulan tersebut yang telah ditentukan. Apa yang terpenting yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan? Satu adalah peluang. Yang kedua adalah kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang. Ketiga, ancaman yang dapat merontokkan kekuatan yang hendak dikembangkan sehingga kekuatan tersebut kurang bisa dimaksimalkan untuk menangkap peluang. Yang keempat, kelemahan perusahaan dalam berbagai sisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk memaksimalkan kekuatan. Yang kelima, kelemahan perusahaan untuk mengatasi ancaman terhadap perusahaan sehingga kekuatan kurang mampu dimaksimalkan dan peluang kurang bisa ditangkap. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan sebelumnya dianalisa. Setelah itu baru ditulis dalam latar belakang. Contoh pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan gambaran terhadap peluang atau eksternal perusahaan itu adalah: perusahaan kita sudah berjalan sekian tahun. Coba sebutkan berapa besar pangsa pasar yang masih bisa diraih. Seberapa besar produk yang diciptakan perusahaan masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah hari ini ke depan. Kebijakan negara memberikan peluang kepada UKM untuk berkembang. Coba sebutkan kemajuan apa yang masih bisa diambil oleh perusahaan sehingga perusahaan kita bisa berkembang dengan kebijakan negara tersebut.
situasi dan kondisi lingkungan terjadi perubahan yang cukup cepat. Jika kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, apa perusahaan kita masih bisa dikembangkan? Berapa besar kemajuan yang masih bisa kita dapatkan? Perusahaan dapat kepercayaan dari pemerintah, dapat kepercayaan dari perusahaan yang lain, dapat kepercayaan dari masyarakat. Apakah peluang ini bisa ditangkap oleh perusahaan? Peluang adalah sesuatu di luar perusahaan yang bisa diperjuangkan untuk menjadi sumber energi eksternal yang akan memberikan nilai tambah perusahaan. Setelah dijawab, tentu harus dianalisa dan didiskusikan apa benar itu adalah peluang. Itulah awal mula penulisan rencana perusahaan. Kekuatan adalah faktor internal atau di dalam yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa manusia, dana, teknologi, metode, sarana, dan prasarana, tempat proses, atau hasil dan lainnya yang merupakan nilai lebih bagi perusahaan. Pertanyaan untuk menggali kekuatan adalah, setelah kita menemukan peluang yang telah dianalisa, yakin peluang itu benar-benar ada dan insya Allah masih bisa dicapai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pertanyaan. Apakah kita memiliki kekuatan untuk mencapai sejumlah peluang yang sudah terlihat terbuka untuk perusahaan kita tersebut? Pertanyaan dijawab oleh peserta diskusi atau kita. Jangan didebat pikiran-pikiran yang muncul. Setiap orang dapat mengungkapkan kekuatan yang digunakan atau dikembangkan untuk meraih peluang yang ada di depan kita. Setelah semuanya ditulis, mulailah dianalisa. Maka terkumpul prioritas kekuatan yang utama yang benar-benar dapat digunakan dan dikembangkan, sehingga peluang yang sudah dianalisa tersebut mampu ditangkap. Pertanyaan untuk menggali ancaman itu adalah, setelah kita tulis peluang-peluang yang masih ditangkap atau diraih hari ini ke depan, dengan melihat di luar lingkungan perusahaan, dan kita sudah menyusun prioritas kekuatan hasil analisa, maka langkah selanjutnya adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk ancaman. 1. Ancaman apa yang terjadi dan yang akan terjadi hari ini dan masa yang akan datang? Untuk menjawabnya kita harus melihat apa yang akan dilakukan oleh pesaing kita. Menyebarkan berita hoaks, memajak SDM yang berkualitas dan strategis, meningkatkan promosi, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, dan sebagainya. Kedua, situasi politik yang berubah, situasi bencana alam, situasi perubahan teknologi, dan ancaman-ancaman lainnya di luar kendali perusahaan, dan datang bisa jadi tiba-tiba. Semua itu perlu dianalisa dan dibuatkan prioritas ancaman, sehingga kita ke depan bisa fokus kepada prioritas ancaman yang akan sangat merugikan perusahaan yang akan terjadi tersebut. Contoh pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan gambaran terhadap kelemahan perusahaan itu adalah, setelah kita tahu peluang untuk meraih peluang tersebut dan ancaman terhadap kekuatan perusahaan untuk mencapai peluang tersebut, maka yang terakhir adalah memeriksa kelemahan-kelemahan perusahaan untuk mampu meningkatkan kekuatan serta berhadapan dengan ancaman yang mengganggu perusahaan. Biasanya kelemahan-kelemahan perusahaan sangat banyak. Dilihat dari modal dana yang dimiliki perusahaan, fasilitas perusahaan, teknologi perusahaan, pemasaran, produk, dan kemampuan manajemen dalam berbagai bidang. Pertanyaannya adalah, kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan kurang mampu meningkatkan pendapatan dengan cepat, kurang mampu menangkap peluang, memperkuat kekuatan untuk mengatasi ancaman.
1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu mulailah kita menganalisis dan menentukan prioritas masalah. Mulailah mempraktekannya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Dimulai dengan bagian pertama adalah latar belakang. Jika ada yang kurang paham atau hendak ditanyakan atau berpendapat, silakan masuk pada grup Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Usahakan pakai nama asli, jangan nama samaran. Jika sangat berguna, silahkan bagikan kepada yang lainnya. Jika ingin mendalami lebih lanjut, silahkan buka materi-materi dari para dosen di perguruan tinggi yang lain. Sangat banyak di YouTube, dan ini menjadi sangat luar biasa karena kita bisa langsung belajar dari pakar-pakar manajemen yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak dan Ibu dosen dengan balasan yang berlipat-lipat. Saya bersama Ismail Satrianto Angga Praja, bisa, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.